Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya hari ini di Masjid Jabal Arafah, masjid yang sudah menjadi ikon Batam dan destinasi wisata religi. Saya bersama Pak Asman Abnur. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Arafah yang membangun dan mengelola masjid ini. Apa kabar Pak Asman? Baik Pak, Pak Sokrates, sekali-sekali kita ketemu di masjid. Ya, betul. Jangan ketemu di warung terus. Iya. Pak, dengan inspirasinya tambah bagus. Mas Asman, Iya. seperti apa manajemen masjid Jabal? Nah, pertama gini Pak, sekarang kita jangan lagi menganggap mengurus masjid itu sembilan. Nggak boleh lagi. Mesti ada struktur organisasi yang bertugas jelas untuk mengurus unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Nah, maka di sini saya bangun tata kelola masjid yang nanti bisa menjadi model seolah di Batam dulu. Nanti kalau insya Allah kalau ke nasional ya ini jadi satu destinasi. Jadi destinasi religius, destinasi belajar, destinasi perkuliahan segala macam. Jadi tidak hanya pusat ibadah dan Tidak. ini Pak ya, tapi juga bisa menjadi pusat ekonomi juga gitu. Jadi kita ada organisasi yang terdiri dari satu yang mengurusin ibadat. Itu namanya Takmir Masjid. Nah, kemudian ada CEO-nya yang mengurus. Ada CEO-nya Pak? Ada CEO-nya. Jadi yang mengurus sarana dan prasarananya. Mulai ngatur keuangannya, kemudian bisnis masjidnya. Bukan masjid yang bisnis, tapi fasilitas yang bisa bagi hasil dengan para UKM. Nah, sehingga masjid ini tidak lagi berorientasi biaya, tapi juga bisa menghasilkan. Nah, yang ketiga, ada yang namanya marketing kita. Nah, jadi kegiatan kita apa, buat masjid ini supaya ramai, ini perlu marketing, perlu suatu kiat untuk mendatangkan orang ke situ. Jadi ke depan mudah-mudahan ini jadi model lah. Ini pustaka ini juga mendapat penghargaan dari BI Cornell ya? Betul. Peradaan Jabal Arafah Tower Pak, itu untuk apa sebenarnya Pak? Nah, ini sebenarnya bagian dari rekreasi untuk melihat Batam keseluruhan, kemudian sekaligus melihat Singapura dari situ. Nah, untuk itu masjid membuat satu regulasi yang namanya kalau naik kasih infak. Nah, ada biaya infaknya. Cuma 5.000, tapi ya satu bulan bisa 30-40 juta juga. Oke. Gitu. Pak Asman, selain Jabal Arafah, Bapak juga dipercaya mengelola untuk Baitul Makmur. Ya. Benar ya Pak? Nah, itu lebih fenomenal di masjid itu karena itu masjid sejarah buat Batam. Iya. Dulu Pak Harto kalau ke Batam Sholatnya itu selalu sholat di situ. Nah, sekarang manajemennya saya minta kita yang ngurus. Alhamdulillah setuju BP Batam. Kemudian Menteri Keuangan juga sebagai pemilik asetnya setuju. Nah, mulai saya benahi nanti insya Allah konsepnya lebih besar daripada Jabal Arafah. Nah, kemarin terkendala COVID biasalah. Nah, ini saya bertekad nanti ada tower paling tinggi nanti. Nah, Dan ini yang jelas sekarang Jabal Arafah sudah menjadi masjid pintar ya Pak? Smart mosque ya? Ya. Dan dekat dengan kawasan bisnis. Ya, CBD-nya Batam ya ini ada Nagoya Hill, ada Tamrin City, ada connecting pintu ke sana. Kemudian orang habis ibadah bisa makan di sana, orang habis makan bisa sholat di sini. Kolaborasi antara satu pusat pembelanjaan dengan tempat ibadah. Pak Asman, bisa nggak masjid-masjid lain untuk belajar manajemen? Kita terbuka. Nah, insya Allah kalau yang namanya ilmu atau metode atau sistem itu nggak boleh kita sendiri. Intinya tak boleh lagi masjid-masjid sambil lalu dan nggak bisa sambilan. Kan banyak tuh sambil kerja ngurusin masjid, nggak bisa lagi begitu, harus konsentrasi. Ada jam kerjanya, ada absennya pegawainya, ada cleaning service-nya, termasuk juga menjaga supaya tempat wudhu itu tidak boleh basah setelah orang dipakai langsung kering. Nah, sehingga masjid itu image-nya tidak lagi kotor atau apa, tapi menjadi model yang nanti ya kebersihannya boleh ditiru lah pokoknya. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Terima kasih. Saudara, Nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi karena mau sebentar lagi kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Jabal Arafah. Ikuti terus Sokrates Talk. Pak Asman, ini dibangun memang bagian dari masjidnya Jabal Arafah Tower ini. Fasilitasnya. Fasilitas pendukung namanya. Tapi pendukung pun dia tidak menjadi cost. Iya. Dia menjadi
bagian yang bisa mensupport pembiayaan masjid. Oke. Misalnya orang mau naik, kita minta infaknya 5.000 per orang. Oke. Jadi kalau ada satu hari 500 orang, berarti dia akan mengkontribusikan pendapatan 2,5 juta ke hari. Iya. Kali 30, Iya. dan 60 juta. Iya. Nah, bisa bagi pegawai, Iya. kemudian bisa merawat AC, bisa Iya. merawat from it. Ya. Tadi Pak Asman bilang bahwa tak boleh lagi mengelola masjid setengah-setengah. Artinya memang harus betul fokus dan konsentrasi. Berarti karyawan di Jabal Arafat itu digaji, Pak? Gaji. Jadi yang paling besar gajinya itu bukan CEO-nya, Oh. adalah imamnya. Oh. Kita nggak mau lagi melihat imam masjid habis itu ngecek. Iya kan? Iya, jadi pemimpin kita sholat, ibadah, kemudian setelah itu dia sibuk dengan urusan ekonominya. Iya. Seharusnya imam itu hanya konsentrasi mau ngajarin kita beribadah, memimpin kita beribadah, segala macam. Sehingga akan naik kualitas. Pokoknya. Nah, saya coba menerapkan di sini. Ya, alhamdulillah imam-imam yang di sini banyak yang setelah kerja di sini sekian lama dia buka pesantren sendiri. Iya. Ya, buat saya itu satu kebanggaan buat kita bahwa Islam itu pertama tadi yang saya sampaikan bersih, kedua tata kelolanya juga sangat teratur, yang ketiga kualitas. Nah, inilah yang harus kita targetkan ke depan, karena apapun pekerjaan kita kualitas ini sangat menentukan. Masuk dalam mendirikan masjid, mengelola masjid, kualitas tata kelolanya, kualitas kebersihannya, kualitas perawatan gedungnya, segala macam. Alhamdulillah saya merasa bahagia karena setelah kita jadi ini menjadi role model. Banyak masjid yang belajar ke sini, banyak masjid yang meniru tata kelola seperti di sini. Kemudian banyak masjid yang niru itunya tempat duduknya. Oke, gitu Pak Sokrates. Ya, ini bagian dari. Di mana Bapak dapat ide membangun masjid dengan arsitektur yang minimal seperti ini? Saya dengar Bapak juga keliling beberapa negara, kemudian melihat juga di Turki dan di Singapura. Pasti saya kan setiap pergi ke negara luar yang saya perhatikan, yang saya lihat duluan itu adalah tempat ibadah di sana. Nah, misalnya saya ke London, saya lihat dulu masjid di London itu seperti apa. Saya ke Australia juga sama, kan masih ada umat Islamnya. Kemudian saya pergi ke Turki apalagi, bahwa Turki itu kan sudah terkenal dengan promos ya. Saya pergi Maroko ada Masjid Muhammad namanya. Nah, di situ masjid terbesar yang saya pernah lihat selain dari Madinah. Dan itu karpetnya mewah. Kemudian saya pergi ke Bahrain, saya pergi ke Dubai, Qatar, kemudian saya pergi ke sebelah Dubai ini itu masjidnya luar biasa. Itu kalau Pak Sokrates injak aja karpetnya, itu kaki kita hilang. Ya, itu masjid yang termewah yang pernah saya lihat. Nah, sekarang kita bukan itunya yang jadi standar kita, tapi kebersihan dan tata kelola itulah yang jadi kunci dari sebuah masjid itu berhasil atau enggak. Pak Asman, di Batam ini banyak sekali kejadian Pak Asman, masjid dan musola itu rata-rata dibangun warga di fasilitas umum dan rata-rata itu tidak memiliki legalitas Pak, secara dokumen gitu. Gimana menurut Pak Asman solusinya? Melanjutkan tradisi lama Pak ya. Kalau tradisi lama itu bikin rumah ibadah sama sih yang larang. Tapi sebenarnya pendapat yang salah. Zaman sekarang ya, kalau zaman dulu enggak. Nah, justru masjid itu harus menjadi modern, jadi contoh. Di kita nih Pak, sebelum kita bangun, kita dapat amdalnya. Saat mendirikan masjid kan harus ada IMB-nya. Kita urus dulu IMB-nya. Kemudian kita sahkan pengurusnya. Ada notarisnya, ada yayasannya, kemudian ada organisasinya. Sehingga sekarang ada dewan pembina, ada pengurus yayasan, ada takmir masjid, ada CEO-nya. Nah, CEO yang mengurus fasilitas ini. Kalau takmir itu mengurus keibadahannya. Jadi ngatur kontennya, yang boleh berceramah, yang nggak boleh. Dan dilarang pemerintah. Dia bagaimana caranya dia melayani umat beribadah segala macam. Itu takmir masjid pusatnya. Jadi kalau sudah kayak begitu,
kita sebagai pembina ataupun motor dari masjid ini kita nggak usah susah-susah lagi kerja. Iya. Mereka dari grade unit itu udah bekerja sesuai. Iya. Apalagi kinerjanya kita ukur. Iya. Nah, kayak saya jadi menteri dulu Pak, saya ukur kinerja itu. Saya ukur masjidnya. Iya. Seninya dan kepuasan tersendiri lah kalau menurut saya. Iya. Itu Pak. Jadi boleh ya Pak pengurus-pengurus masjid lain datang ke sini untuk belajar, berdiskusi. Kita sangat terbuka. Iya. Anytime. Kemudian bisa melihat gimana. Nah ini saya lagi usahakan nih masjid pertama yang menggunakan listrik baru terbarukan. Oh, Nah, solar cell. solar cell ya. Nah, target saya nanti mereka di rooftop ini kan saya buat satu jejer itu sinar listrik yang berbasiskan surya. Iya, tenaga surya. Tenaga surya. Jadi kalau ini bisa, jadi namanya green masjid yang pertama di Indonesia. Oh, Nah, jadi namanya green masjid. iya. Itu bukan hanya Iya, Mbak. Masuk energinya ya Pak. tapi energi clean lah. Iya. Tidak menggunakan fosil lagi. Iya. Tapi saya dengar juga sedang mengurus berusaha mendapatkan ISO 9001 Pak. Komunitas sebenarnya. Oh. ISO itu kan ada di hati kita. Iya. Kalau pengesahan ya yang ada dengan pas. Tapi sebenarnya yang dirasakan yang penting. Bukan masalah sertifikatnya itu. Iya. Ya prinsipnya apa yang kita rasakan, sertifikat itu ada di pikiran orang. Iya. Kalau sertifikatnya A, tapi rasanya B itu kan berarti kan enggak bagus juga. Iya. Pasman pernah bilang bahwa itulah kalau masjid dulu sama pedagang itu maksudnya. Enggak, ini sebenarnya kalau saya melihat ya masjid modern di luar negeri, kita bukan mengandalkan Singapura ya. Di sana kan minoritas kita. Iya. Tapi biasanya yang minoritas itu akan berusaha semaksimal mungkin kualitasnya. Iya. Nah kita lihat masjid-masjid di Singapura itu sangat bagus tata kelolanya. Iya. Jadi ya bukan kita mau niru ya, tapi contoh aja lah ya udah profesi sana kita Iya. nggak masalah. Nah gitu juga kalau waktu di sini di tempat lain lagi. Dan sebenarnya wisata religi ini juga sebuah peluang besar buat kita Pak, apalagi dengan konsep wisata halal ya Pak Pasman. Jadi ini kan tinggal ngemas dalam bentuk paket gitu loh Pak. Iya. Nah kalau ada misalnya wisata religi, ini masjid di sampingnya ada makanan halal. Kebetulan aja Pak, tanpa saya rencanakan di samping saya ini ada Tamrin City. Iya. Itu semua potongan makanan itu Pak yang halal. Jadi di situ dia promosinya halal food. Kemudian dia buat tanda panah menuju Jabal Arafah. Jadi akhirnya orang-orang Singapura, orang Malaysia, orang luar negeri apa tahu, akhirnya tahunnya masjid ini dari Iya. mereka sendiri dari Dipromosi secara langsung Pak. itu. Nah ini kebetulan aja. Ya ini mungkin jalanan juga kan ya. Iya. Oke, Pasman. Begitulah saudara, bincang-bincang saya dengan Bapak Asman Abnur, politisi dan pengusaha tangguh dari Kepulauan Riau, yang juga mengabdikan dirinya pada pendidikan dan ibadah dengan mengelola dua masjid, Jabal Arafah dan Baitul Makmur. Selamat Pasman, sampai ketemu lagi. Sukses selalu Pak. Dan moga-moga sukses. Media yang dilaksanakan pas gratis ini bagian dari dakwah. Ya, amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.